Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, teman-teman yang ngaji dimanapun berada. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu. Gimana kabarnya nih? Gimana rasanya udah kurang lebih 2 mingguan jadi tim rumahan ya. Tentu di antara kita yang tadinya kita bisa bermain bersama teman-teman, bisa kumpul bareng keluarga, bareng teman-teman, nongkrong di sana di sini. Bahkan kita mungkin bisa sholat berjamaah bareng, terus ngaji bareng. Tapi sore hari ini, beberapa hari ini kita harus ngajinya harus online. Seperti pada sore hari ini kita harus ngaji online. Tapi mudah-mudahan hal ini nggak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu ya. Dan juga tentunya hal ini membuat kita terkadang menjadi bosen, jadi bingung harus ngapain di rumah, bingung ngapain karena kita lagi physical distance ya. Jadi kita memang nggak boleh deket-deket dengan orang-orang. Ada quote yang menarik sebenarnya, saya baca kemarin. 2019 kita harus menjauhi orang-orang yang negatif, tapi di tahun 2020 ini bahkan orang-orang yang positif harus kita jauhi. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk membahas tentang physical distance Allah connection pada sore hari ini, alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh Ustadz Dr. Khairul Fahmi ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah physical distance, Allah connection. Nah, kira-kira maksudnya apa tuh? Boleh langsung dijabarin ke teman-teman semuanya. Dan nanti untuk teman-teman ya, jangan lupa apabila ada pertanyaan langsung DM di Instagramnya Yuk Ngaji. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain. Oke Ustaz, monggo. Oke, sampai jam 5:30 ya nanti ya, insyaallah. Berarti nanti sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini meski dalam kondisi yang terbatas seperti ini ya, kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi insya Allah dengan sambungan yang seperti ini ya, kita terhitung dalam sebuah majelis ilmu ya, karena memang di era yang modern seperti ini itu ada beberapa ulama yang kemudian mengeluarkan fatwa apakah kemudian ketika kita mengaji secara online seperti ini itu disebut sebagai majelis ilmu atau tidak gitu. Karena ini menjadi penting. Kenapa? Karena ada perbedaan-perbedaan ketika seseorang itu belajar saja sendiri atau ia belajar dalam sebuah majelis ilmu gitu kan. Sehingga penting sekali bahwa kemudian kita ini meskipun dalam kondisi yang tidak bertemu secara langsung seperti ini tetap disebut sebagai majelis ilmu. Maka ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dan kita semua juga perhatikan. Yang pertama adalah meskipun tidak bertemu seperti ini, saya berharap teman-teman juga tetap memperhatikan adab dalam majelis ilmu, sehingga itu akan menjaga keberkahan majelisnya. Misalnya kalaupun sambil rebahan, paling tidak menutup aurat. Jadi jangan pakai celana pendek atau mungkin pakai baju tidur gitu ya. Jadi paling tidak bersiap secara fisiknya dulu. Nah, kemudian selain itu juga harus dalam kondisi yang suci gitu. Kalau perlu membuat catatan dan seterusnya. Sehingga meskipun kita tidak berada dalam satu majelis dalam makna harfiahnya, tetapi tetap ini adalah sebuah majelis ilmu gitu. Oke, itu mungkin yang pertama teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk materi, mungkin saya akan sedikit untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan COVID-19 ini ya. Karena ya untuk semacam pengantar saja ya, supaya teman-teman juga paham gitu bahwa kemudian apa sih sebenarnya COVID-19 ini, kemudian nanti dari mana info-info tentang COVID ini yang benar yang bisa kita dapatkan, sehingga tidak termakan oleh isu-isu yang kemudian seringkali itu malah membuat kita tambah takut, tambah panik gitu ya, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa jadi itu tidak rasional gitu ya. Seperti kemarin misalnya ada yang ke mall itu pakai hazmat gitu kan. Nah, ini kan jadi agak irasional gitu ya. Nah, maka yang minum Detol juga. Nah, itu ada yang kemarin juga aneh sekali ya.
pemuka agama ya tetangga gitu ya. Nah, itu ya menyuruh jamaahnya untuk minum Detol supaya terdisinfeksi. Ya memang terdisinfeksi memang, tapi juga sama tubuhnya juga semuanya mati jadinya. Nah, maka ini juga menjadi hal-hal yang harus kita pahami. Oke, kita review sedikit dulu terkait dengan COVID-19 ini. Jadi kalau teman-teman baca, kalau saya biasanya karena saya dulu belajarnya di kedokteran ya. Jadi saya dulu kalau misalkan belajar itu saya sering kali mencari sumbernya itu kalau nggak di websitenya WHO langsung terkait dengan kondisi-kondisi terkini ya. Itu di websitenya WHO langsung atau mungkin dari CDC, atau kalau misalkan kita di Indonesia kita percayakan itu dari Kemenkes. Walaupun nanti di belakang saya akan sampaikan sedikit saja bahwa kemudian data Kemenkes ini agak bermasalah sebenarnya. Tapi ya nanti sambil kita jalan. Oke. Jadi yang pertama, teman-teman harus pahami dulu bahwa kemudian COVID-19 ini adalah nama penyakitnya. Sehingga kalau kita sebut virusnya itu COVID-19 itu salah. Nah, jadi penyakitnya COVID-19, virusnya namanya SARS-CoV-2 ya, gitu. Nah, maka COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini. Nah, yang mana SARS-CoV-2 ini, virus SARS-CoV-2 ini, dia menular itu lewat, yang pertama adalah lewat droplet. Jadi lewat droplet itu adalah dia cairan-cairan, partikel-partikel yang kemudian akan muncul dari tubuh kita ketika misalnya saya berbicara seperti ini, ada yang keluar. Paling enggak jarak 1 meter seperti ini. Nah, ini dari jarak saya ke kamera seperti ini kan kurang lebih sekitar 1 sampai 2 meter. Nah, ini sebenarnya area yang berbahaya kalau saya ini sudah terinfeksi. Nah, gitu. Sehingga droplet yang keluar ini, kalau ada orang di depan sini, dia menghirup droplet itu maka dia tertular gitu. Itulah kenapa anjuran dari Kemenkes adalah untuk menjaga jarak gitu. Sehingga ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan orang lain pun, nah kita tetap terhindar. Kalaupun misalnya kita tidak bisa menjaga jarak, maka cukup dengan membelakangi. Ya, jadi membelakangi, kita kasih punggung. Misalnya kita dalam suatu antrian yang padat sekali, atau mungkin dalam lift yang bersama gitu, nah itu kita membelakangi punggung. Jadi tidak berhadapan wajah. Nah, sehingga kalau dia berbicara keluar droplet di sana, nah itu dropletnya kena ke kepala belakang, kena punggung, kena baju. Virus yang ada di situ itu aman, tidak masalah. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang mungkin menyemprotkan disinfektan gitu-gitu ya, nah itu ya tidak apa-apa ya, monggo silahkan. Tetapi sebenarnya kalaupun ada virus di baju kita dan baju kita ini tidak kita gunakan untuk mengelap hidung atau mengelap muka gitu ya, sebenarnya aman-aman saja, nggak akan menginfeksi ya. Jadi yang ini yang harus teman-teman pahami ya. Jadi tidak perlu takut sedemikian rupa, karena virus ini sebenarnya adalah benda yang sangat kecil sekali. Dia hanya terdiri dari protein RNA atau DNA saja, yang sangat kecil sekali, dan dia tidak bisa bertambah banyak, tidak bisa membelah diri, tidak bisa bereplikasi kalau tidak berada dalam sel. Itu. Jadi yang perlu dipahami. Jadi selama dia berada dalam benda mati, dia nggak akan pernah bertambah. Masalahnya adalah ketika orang menyemburkan droplet tadi, itu yang keluar bisa sampai ribuan, gitu kan. Nah, jadi kan banyak sekali. Nah, jadi kalau misalkan kena gagang pintu gitu kan, atau mungkin dia bersin sambil nutup pakai tangan gitu kan, nah ini tangan ada banyak sekali virusnya. Nah, dia megang gagang pintu, yang ketinggalan ini juga banyak sekali gitu. Tetapi virus yang jumlahnya ratusan di situ tadi, dia tidak akan bertambah banyak, tidak kemudian menyebar kemana-mana, itu enggak. Lalu siapa yang menyebarkan? Nah, ini yang menjadi catatan untuk kita. Yang menyebarkan adalah kita sendiri. Jadi yang menyebarkan itu ya tangan yang megang, kemudian kita pegangkan kemana-mana dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat virus ini tersebar kemana-mana. Maka anjuran yang kedua dari Kemenkes adalah gimana caranya kita rajin untuk cuci tangan. Nah, cuci tangan yang paling bagus adalah lewat sabun dan air mengalir. Hand sanitizer itu kalau misalnya kita sedang bepergian di luar gitu kan, kemudian nanti kita tidak ada akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, nah itu baru kemudian kita pakai hand sanitizer. Tapi selama masih bisa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, itu jauh lebih direkomendasikan gitu. Nah, kemudian yang kedua kan itu, setelah tadi jaga jarak, kita cuci tangan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa kemudian virus ini yang sekecil itu kan tidak mungkin dia sampai ke dalam tubuh kita kalau nggak ada yang membawa. Nah, pertama pembawanya tadi adalah droplet, yang kedua adalah tangan kita sendiri. Nah, maka anjuran yang ketiga adalah jangan pernah ya menyentuh wajah secara langsung ya. Sehingga kalau misalkan kita nggak ngerti nih tangan kita bersih atau kotor gitu ya, nah maka jangan pernah digunakan untuk misalkan garuk-garuk wajah, karena sekarang ada orang-orang yang kadang suka hidungnya gatel gitu ya, atau mungkin matanya itu ya, maka kita nggak boleh pegang langsung seperti ini. Kenapa? Karena bisa jadi tangan kita ini ada virusnya.
kalau ada virus di tangan kita ini nggak masalah, aman-aman saja, nggak akan menginfeksi. Dia akan menginfeksi ketika sudah masuk saluran pernafasan, terhirup dalam hidung, ya, sehingga kemudian dia menginfeksi sel saluran pernafasan kita, sehingga baru kita terinfeksi. Makanya yang tidak boleh dipegang adalah di area ini, segitiga seperti ini. Mata, hidung, dan mulut ini nggak boleh, karena di sekitar ini kalau ketika kita bernafas gitu ya, nah maka itu akan terhirup gitu. Nah, maka hati-hati. Nah, maka anjuran yang berikutnya menurut Kemenkes adalah gunakan masker. Masker ini fungsinya begini. Kalau untuk orang yang sakit, itu untuk menjaga supaya ketika dia bersin, batuk, atau berbicara, itu tidak menyemburkan droplet kemana-mana. Nah, jadi tertahan oleh maskernya gitu. Nah, tapi untuk orang yang sehat, ya, untuk orang yang sehat itu masker fungsinya adalah untuk menjaga supaya tangan ini tidak. Nah, karena kan kita nggak tahu nih, kita keluar misalnya kan, tiba-tiba nggak sengaja misalkan pegang gagang pintu gitu kan, atau mungkin misalnya kita terima kembalian gitu kan. Nah, itu kan kita nggak ngerti ini bersih atau tidak. Maka kalau misalnya kita menggunakan masker kita bisa tidak kena. Kemudian yang satu lagi, masker untuk orang-orang yang tanpa gejala. Nah, ini juga penting. Nah, masker untuk orang-orang yang tanpa gejala itu fungsinya adalah untuk supaya dia itu tidak menularkan orang lain walaupun dia nggak bergejala. Nah, maka baik orang yang sakit maupun yang sehat itu tetap dianjurkan untuk menggunakan masker tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi untuk meminimalisir infeksi tadi. Dan maskernya masker apa? Masker yang biasa saja, masker kain. Kalau nggak ada kain, misalkan nggak ada masker kain yang bentuknya seperti masker itu, pakai slayer itu aja atau kain kecil gitu, lap atau apa gitu, pakai saja udah cukup. Ya. Jadi nggak perlu yang harus masker medis atau mungkin yang malah N95 yang bikin kita seperti susah nafas itu ya nanti ya, malah habis pakai masker N95 terus kita malah datang ke rumah sakit ngakunya susah nafas gara-gara takut COVID-19 padahal susah nafasnya karena pakai masker N95. Itu kan konyol itu ya. Makanya nggak usah aneh-aneh ya. Cukup pengendaliannya yang rasional saja. Nah, mungkin itu kurang lebih gambarannya. Nah, kemudian teman-teman yuk ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, per hari ini saya belum tahu ya update data hari ini yang terakhir ya. Tapi kalau tidak salah kan kasusnya sudah lebih dari 1.500 kalau nggak salah yang positif. Kemudian yang sudah meninggal itu sudah 140 kalau nggak salah kemarin ya terakhir ya, sekitaran kurang lebih sekitar itu. Nah, yang teman-teman pahami adalah bahwa kemudian data yang dilaporkan oleh Kemenkes setiap hari itu bukan data real time hari ini. Ini yang teman-teman harus pahami. Kenapa? Karena pemeriksaan RT-PCR itu membutuhkan waktu paling tidak sekitar paling cepat itu adalah sekitar 8-9 jam. Tapi kita bayangkan kalau datanya ada banyak. Makanya data yang keluar itu kurang lebih sekitar 2-3 hari yang lalu. Nah, gitu. Sehingga ini yang harus menjadi catatan untuk kita. Jadi kalau satu daerah ini sudah ada yang positif, bisa jadi ketika data itu muncul di daerah itu sudah terjadi penularannya lagi. Nah, ini yang berbahaya yang harus teman-teman pahami. Oke. Yang kedua, kalau teman-teman perhatikan dari data perharinya gitu ya, baik data berapa sampel yang dites, kemudian berapa sampel yang positif, berapa sampel yang negatif. Nah, itu nanti teman-teman kalau cek itu ada bilangan-bilangan yang tidak sinkron. Kalau tidak percaya coba silahkan nanti dicek perharinya dari tanggal pertama kali muncul sampai belakang ini, itu ada angka-angka yang sepertinya tidak sinkron. Nah, dan kemudian termasuk dengan kapasitas pemeriksaan. Nah, makanya ini menjadi catatan untuk kita. Saya bukan hendak menakut-nakuti, tetapi intinya tadi kita kalau misalkan tetap melaksanakan berusaha mencegah dengan cara yang tadi itu sudah cukup. Ya. Nah, kita bersama-sama berusaha untuk itu, tetapi kita juga harus awareness terhadap apa sih langkah pemerintah kita ini gitu. Sehingga teman-teman kalau nanti ternyata tiba-tiba kondisinya memburuk gitu ya teman-teman sudah siap gitu loh. Nah, makanya kita harus pahami itu. Maka memang agak pemerintah kita ini memang agak sulit ya, agak dalam arti memutuskan karena ada banyak pertimbangan yang harus diperhatikan terkait dengan ekonomi, terkait dengan sosial, politik dan seterusnya. Tetapi ya kami kalau misalkan dari medis gitu ya berpendapat bahwa urusan nyawa, urusan kesehatan ini harusnya yang diutamakan dalam kondisi wabah seperti ini. Ya Allah alam, semoga nanti Allah berikan hidayah kepada pemerintah kita dan dimudahkan untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Sehingga kemudian wabah virus ini bisa segera berakhir dan kita bisa menyambut bulan Ramadan dalam kondisi yang bagus. Gitu ya. Mungkin itu teman-teman yuk ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk pengantarnya. Sore hari ini
kita akan diskusi bincang-bincang terkait dengan jaga jarak secara fisik yang kemudian diharapkan itu malah bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Physical distancing and Allah connection. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah physical distancing ini sebenarnya baru muncul kita terkenal gitu ya, itu baru di tahun-tahun ini. Kan teman-teman juga bisa ngecek itu suatu kata ini mulai ngetren kapan gitu kan. Nah, itu kayaknya di tahun 2020 ini langsung ngehits banget gitu ya. Awalnya kan social distancing, tapi kemudian diperdebatkan karena kalau sosial itu seolah-olah nanti setelah kita menjaga jarak itu jadi kita jadi nggak rasa empati sosial kita ini jadi berkurang gitu kan, sehingga jadi makin egois, makin mementingkan diri sendiri. Maka kemudian istilahnya diperbaiki menjadi physical distancing, sehingga secara fisik kita menjaga jarak, tetapi secara empati, secara hubungan sosial kita tetap seperti saudara pada umumnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia itu per tanggal 15 Maret kemarin ya, itu Pak Jokowi sebagai presiden itu memberikan instruksi kepada seluruh masyarakat ya, yang kadang dikritik juga sama orang-orang, ini instruksi ini berupa himbauan saja sepertinya, bukan kebijakan gitu ya. Padahal harusnya kan sebagai pemimpin, sebagai pemerintah itu kan mengeluarkannya kebijakan, bukan lagi sekedar kayak kampanye-kampanye seperti itu. Nah, makanya pemerintah menghimbau untuk kemudian yang pertama bekerja, yang kedua belajar, dan yang ketiga yang kemudian menimbulkan polemik di belakang adalah beribadah juga di rumah. Nah, kalau bekerja di rumah ya, polemiknya nanti mungkin antara karyawan dengan atasannya, karena kadang atasannya tetap ingin masuk supaya tidak terganggu kan antara sistem produksi gitu kan. Nah, maka kalau belajar mungkin siswanya lebih seneng gitu ya, gurunya ya mungkin juga seneng karena bisa di rumah. Cuman ternyata kalau kan kebetulan saya juga mengajar di rumah tahfidz gitu ya, itu ternyata juga agak ribet juga ya, karena mungkin lebih ke arah kebiasaan saja ya, karena kita belum terbiasa dengan cara ini gitu, sehingga merasa agak ribet gitu. Tapi alhamdulillah setelah kurang lebih sekitar 2 minggu berjalan ini ya, sepertinya malah lebih nyaman memang. Setorannya jarak jauh begitu. Jadi anak-anak nanti menyetorkan lewat video, langsung kita berikan feedback begitu. Nah, tapi yang ketiga ini yang kemudian menimbulkan polemik, beribadah di rumah gitu kan. Nah, kemudian banyak orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa harusnya di masa-masa wabah seperti ini kita ini mendekatkan kepada Allah gitu kan, ramaikan masjid gitu ya, dan seterusnya. Bahkan kemudian ada yang menukil hadis-hadis gitu yang mengatakan bahwa apabila datang suatu wabah, maka Allah tidak akan menurunkan wabah agar orang-orang yang dia datang ke masjid gitu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan seterusnya, itu kan ada banyak yang semisal seperti itu. Yang ternyata belakangan ini adalah hadis-hadis yang dhaif gitu ya. Nah, maka ini yang harus kita fahami betul-betul. Nanti kita akan belajar bahwa kemudian di posisi sekarang ini, bahwa di posisi wabah seperti ini, pilihan yang selamat dan insya Allah juga yang terbaik adalah untuk tetap kita melaksanakan segala sesuatu kegiatan itu di rumah kita masing-masing. Kalaupun mungkin tidak di rumah, masih ngekos gitu ya di kos saja itu udah cukup gitu ya. Nah, teman-teman yuk ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena muncul polemik itu, kemudian MUI mengeluarkan fatwa ya, mengeluarkan fatwa yang nomor 14 tahun 2020 itu tentang penyelenggaraan ibadah di masa wabah corona ini gitu ya. Ada 9 butir fatwanya itu, dari mulai beribadah sampai kemudian pengurusan jenazah Covid. Nah, ini saya rasa MUI ini sangat bagus sekali ya membuat fatwa seperti ini. Kenapa? Karena ternyata belakangan itu juga muncul masalah. Jenazah pasien-pasien Covid ini di beberapa daerah itu ditolak, disuruh pulang lagi. Jadi nggak boleh gitu. Kalau kemarin kan ada kasus yang jenazah pasien PDP itu ditarik sama keluarganya pulang. Nah, kalau yang di Jogja sini kemarin ada yang jenazah PDP juga, kemudian ambulannya suruh berbelok ke rumah aja. Jadi tidak diantarkan langsung ke pemakaman, tapi berbelok ke rumah, lalu kemudian dirawat oleh keluarganya, baru kemudian dimakamkan sendiri. Jadi akhirnya yang kemarin akhirnya menimbulkan satu wilayah itu muncul ODP-nya sangat banyak sekali itu ya. Nah, maka hal-hal seperti ini yang kemudian sudah diwanti-wanti sebenarnya oleh fatwa MUI ini. Dalam hal, kalau di fatwa MUI-nya ini saya bacakan, dalam hal pengurusan jenazah yang terpapar oleh COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani, karena itu kan kita otomatis kontak langsung dengan jenazahnya gitu ya, maka dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat gitu ya, sehingga secara medis itu sah
maksudnya dalam arti terhindar dari penularan, tetapi secara syariat juga sah gitu ya. Nah kemudian sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkan dilakukan sebagaimana biasa, sesuai dengan adat, tapi juga tetap menjaga agar tidak terjadi penularan COVID-19. Walaupun memang COVID tadi kan kita bahas di depan, COVID itu menular lewat droplet, kemudian lewat kontak langsung dan seterusnya. Dan kalau kita pahami itu, maka otomatis orang yang sudah meninggal sebenarnya tidak bisa menularkan COVID. Iya nggak? Nah harusnya begitu. Hanya rekomendasi dari WHO mengatakan bahwa dalam hal ada suatu wabah seperti ini, yang kemudian kita belum tahu virusnya ini profilnya seperti apa, profil si virusnya ini loh. Nah maka sebaiknya kita mengurus jenazah itu dengan alat-alat pelindung diri yang maksimal supaya menghindari penularan. Karena sampai hari ini pun kalau teman-teman nanti baca-baca terkait literatur gitu ya, yang ya nggak yang cuma Google gitu, maksudnya dalam arti baca jurnal gitu ya, itu profil virus ini, virus COVID-19 ini masih belum dipahami betul oleh para ilmuwan gitu ya. Para ahli belum memahami betul, termasuk virolog. Bisa reinfeksi lah, kemudian masa inkubasinya itu masih juga ada yang memperdebatkan, bahkan maka dipukul ratakan sampai sekarang memakai masa inkubasi virus SARS yang lama 14 hari itu. Lalu kemudian nanti manifestasinya apa saja, apakah cuma sesak nafas atau cuma di saluran pernafasan saja, atau mungkin bisa diare, karena kemarin di Belanda ditemukan di got yang merupakan pembuangan dari feses-feses gitu, ternyata itu ada virus COVID-nya. Sehingga bisa jadi memang ternyata benar virus COVID ini bisa menyebabkan diare gitu ya. Atau mungkin kemarin ada laporan juga di Italia yang menyebutkan bahwa ternyata virus COVID ini juga bisa mengeluarkan manifestasi klinis, gejala dalam bentuk kulit gitu ya, ada ruam-ruam gitu. Nah maka ini hal-hal yang kemudian membuat kita sebaiknya berusaha sebisa mungkin untuk menjaga penularannya tadi, termasuk dalam hal pengurusan jenazah tadi gitu. Nah ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan fatwa MUI-nya. Termasuk di sini juga fatwa MUI juga menjelaskan bahwa kemudian kita itu dianjurkan untuk beribadah di rumah dengan 2 titik kritis yang disebutkan di fatwa ini. Yang pertama adalah dalam hal dia dalam kondisi sehat, maka keputusannya ada 2 fatwanya ini. Yang pertama, kalau dia berada dalam wilayah yang kemudian itu penularannya tinggi, maka dia harus beribadahnya di rumah walaupun dalam kondisi sehat. Tetapi dalam hal wilayah itu penularannya tidak terlalu tinggi, maka dia boleh pergi ke masjid gitu ya. Nah, kemudian di fatwa yang nomor 4 itu nomor 3, kemudian nomor 4 itu disebutkan dalam hal seseorang berada dalam daerah yang penularan COVID ini tidak terkendali, maka dia harus beribadahnya di rumah. Kalau di fatwa yang nomor 5 disebutkan kalau masih terkendali maka tetap harus berusaha untuk ke masjid. Nah, yang fatwa nomor 3 tadi, penularan tinggi atau tidak tinggi itu ditentukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini berarti kan dinas kesehatan setempat gitu. Maka kalau kita mengacu di Kemenkes, di pedoman penanganan COVID itu yang sampai hari ini sudah direvisi sampai 4 kali ya. Karena tadi kita juga sambil belajar tapi sambil membuat pedoman gitu ya. Nah, maka itu dalam 4 kali revisi itu, di revisi yang terakhir itu, dan kayaknya dari yang pertama itu juga sudah disebutkan bahwa kemudian dalam hal suatu wilayah, dalam hal ini kan berarti 1 kabupaten berarti kalau kita di Indonesia ya. Kalau di wilayah lain, di negara lain, wallahu alam, wilayah itu disebutnya apa? Kalau di Indonesia kita sebut wilayah itu adalah satu kabupaten. Ada 1 kasus positif COVID-19, maka itu sudah cukup disebut sebagai KLB. Nah, dasar inilah yang kemudian bisa kita ambil kalau misalnya di Jogja gitu ya, di Sleman gitu, ada 1 kasus positif, maka itu sudah cukup bagi kita untuk menjadi udzur bahwa kemudian kita tidak perlu berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah gitu. Lalu mungkin ada muncul pertanyaan, kita udah nggak boleh ke masjid nih, tapi kok masih ke pasar, masih rame, masih kemana-mana gitu ya. Nah, dalam hal ini begini, perintahnya itu kan kita membatasi interaksi sosial, membatasi keluar rumah. Maka orang yang ke pasar itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, untuk belanja. Maka kalau teman-teman belanja, sebaiknya nggak usah sering-sering. Kalau perlu nitip ya. Kalau GoFood gitu, itu kan mereka akan seperti itu. Atau mungkin untuk orang-orang yang tadi, dia memang nafkahnya itu, upahnya itu harian, sehingga kalau dia tidak keluar hari itu, maka dia tidak bisa makan. Nah ini yang harus kita pahami, yang hal-hal seperti ini. Karena kalau misalnya dia di rumah, maka dia sudah mati duluan nanti nggak bisa makan, gitu kan? Nah ini yang repot gitu kan. Nah, makanya dalam masa-masa seperti ini ya, kita perlu banyak-banyak meninggikan empati sosial kita ya. Jadi membantu orang-orang yang seperti itu, kalau bisa membuat mereka nggak usah keluar bekerja dan kemudian kita menanggung mereka.
Jadi kita bantu, kita santuni, misalnya per bulan kita tanggung satu keluarga ini yang nggak mampu itu kita urunan dengan berapa orang gitu. Misalnya kalau di RT itu kan ada dasawisma begitu ya. Nah itu misalkan dalam satu dasawisma itu 10 keluarga itu ada 1 atau 2 keluarga yang nggak mampu gitu. Nah maka 8 keluarga lain ini urunan menanggung bersama kehidupan mereka sehingga mereka tetap bisa hidup nyaman, hidup minimal layak gitulah di rumah, tetapi mereka tidak perlu untuk mencari nafkah keluar tadi. Termasuk juga kos-kosan ya, lingkungan kos-kosan seperti ini ya. Kalau ada teman-teman yang punya rezeki berlebih, misalnya uang sakunya banyak atau mungkin sudah punya bisnis, sudah punya penghasilan gitu ya. Nah ini teman-teman bisa misalkan dalam satu halakoh ngaji, satu liko atau satu kelompok apa ya teman-teman main bersama gitu ya, kita menanggung apa teman-teman itu ya. Kita transfer saja nanti urusan itunya biar mereka sendiri yang mencari gitu. Nah, maka ini menjadi catatan juga untuk kita. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, fatwa yang nomor 4 tadi dalam hal tidak terkendali tadi ya. Maka ketika tidak terkendali ini, selain yang pertama tadi kan disebutkan penularan tinggi KLB tadi itu kan satu positif saja sudah disebut KLB. Nah, yang kedua penularan tidak terkendali, ini yang memperkuat alasan bahwa kita harus tinggal di rumah adalah yang dimaksud tidak terkendali itu begini. Kalau misalnya ada satu orang yang tertular positif, ya kan? Sementara tadi kita bahas di awal bahwa data yang dirilis Kemenkes setiap hari itu kan data 2-3 hari yang lalu gitu ya. Nah, maka kalau ada satu positif hari ini gitu ya, berarti kan sebenarnya hari ini real time ya, itu sudah ada banyak sebenarnya gitu loh. Wallahu alam gitu kan. Sudah ada banyak gitu kan. Nah, maka kalau kita tidak tahu jumlah pasti siapa yang tertular dan kita tidak bisa membuat pencegahan-pencegahan yang efektif gitu ya, maka itu termasuk dalam kondisi di mana penyebaran virus ini tidak terkendali tadi. Salah satu parameternya adalah tidak adanya peningkatan jumlah pasien yang positif. Gitu. Masalahnya sekarang adalah kalau kita lihat di Jogja itu beberapa hari kemarin sempat tidak ada penambahan, ya atau tidak. Nah itu kan itu agak makanya saya tadi minta teman-teman untuk coba mengkritisi data itu deh. Coba dilihat per harinya itu pertambahannya berapa. Jadi nasionalnya itu berapa, jumlah yang dites itu berapa dan seterusnya. Itu coba teman-teman kritisi. Karena ada yang tidak sinkron di sana. Nah, kalau dijelaskan nanti panjang soalnya ya. Jadi teman-teman kritisi saja sendiri. Nah, maka kalau kita lihat beberapa hari di Jogja itu sempat 0. Ternyata masalahnya itu bukan karena tidak ada penambahan kasus. Yang pertama adalah karena datanya itu dirapel, dikirim ke sananya. Yang pertama. Yang kedua, untuk mentransport sampel yang berisi virus ini, itu kan butuh media. Nah, media inilah yang kemudian menjadi langka sekarang ini. Karena permintaan sampel itu sangat banyak sekali. Jadi yang langka itu tidak hanya APD saja, tapi juga media ya, untuk transport virus ke sana itu juga sangat ini. Makanya ada permintaan dari beberapa kepala daerah itu untuk supaya bisa mereka melakukan pemeriksaan itu secara desentralisasi. Jadi masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk tes sendiri, sehingga mereka tahu jumlahnya pasti itu berapa gitu ya. Dan ini sebenarnya ada inisiatif yang bagus gitu ya. Nah, maka kemarin saya juga dengar dari beberapa pihak yang berwenang di Jogja gitu ya, mereka mengatakan bahwa ternyata memang seperti itu. Di Jogja itu kita kekurangan media untuk mengirim itu, sehingga sampel yang sudah ada itu terpaksa diawetkan dulu, dijaga dulu sementara untuk menunggu medianya. Kemudian setelah ada dimasukkan baru ditransport ke sana gitu. Sehingga mungkin data yang keluar agak telat, sehingga ada beberapa hari yang sempat kosong, tidak ada pertambahan data itu. Nah, maka ini menjadi catatan juga untuk kita. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini, yang dalam tanda kutip sebenarnya serba ketidakpastian seperti ini ya, kita tidak bisa memastikan, maka sebaiknya kita menjaga untuk tetap di rumah, tidak beraktivitas banyak di luar ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang berikutnya kita bahas tentang secara hukum fikihnya seperti apa gitu ya. Kalau tadi kan sudah ada fatwa MUI, kemudian sudah ada anjuran dari pemerintah, maka sekarang dari hukum fikihnya seperti apa. Yang pertama adalah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan hendaknya kalian membelanjakan harta di jalan Allah dan janganlah kemudian membinasakan diri, menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Biaidikum itu kita sendiri yang melakukan. Kalau secara harfiah kan dengan tangan-tangan kalian, tapi maksudnya itu kita yang membinasakan diri kita sendiri gitu, tindakan kita gitu ya. Dan berbuatlah ihsan, berbuatlah baik, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya.
Nah, maka kalau kita cermati ayat ini sebenarnya menarik ya. Wala tulqu biaidikum ya. Anjuran cuci tangan itu penting ya. Jadi tangan kita ini yang sebenarnya membahayakan diri kita gitu ya. Maka selama virus itu ada di tangan atau ada di celana, ada di baju, nggak masalah, virus ini nggak akan menular. Kecuali kalau tangan kita yang membawa baju ini ke hidung atau tangan kita sendiri yang membawa ke hidung, sehingga kemudian virus ini akan menularkan ke diri kita. Nah, ini yang pertama dalilnya. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis dari Rasulullah SAW yang juga dijadikan sebagai kaidah usul fikih. Ya. La darurun wala diraran ya. Tidak boleh berbuat yang berbahaya kepada seseorang atau juga membahayakan diri sendiri. Ya, ini kami dalam kedokteran ya, dulu ketika masih belajar kita diajarkan juga ya dalam etika kedokteran itu diajarkan do no harm. Jadi jangan pernah kita membahayakan pasien. Ya. Dan kita juga tidak boleh membahayakan diri sendiri. Ya. Maka misalnya sekarang kondisi kekurangan alat pelindung diri seperti ini ya, maka kemudian dokter-dokter mereka ada yang mogok bekerja gitu ya karena tidak diberikan alat pelindung diri yang cukup. Sebenarnya adalah suatu hal yang dibolehkan gitu ya. Kenapa? Karena dokter pun itu tidak boleh kemudian membahayakan dirinya untuk menangani pasien-pasien tanpa alat pelindung diri. Jadi tidak boleh asal nekat seperti itu ya. Maka ini juga dalam Islam juga diatur gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kaidah-kaidah usul fikih. Barangkali ada teman-teman yang ikut kajian usul fikihnya Ustadz Ransi juga di Masjid Al-Falah gitu ya. Mungkin teman-teman sudah belajar gitu ya. Ada kaidah yang pertama adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya mafsadat, merusak itu diutamakan daripada kemudian mencari maslahat. Ya, itu penting ya. Sehingga mungkin ibadah di masjid ini adalah sesuatu yang sifatnya maslahat bagus gitu ya. Tetapi kalau kita pergi ke sana, kita tidak bisa mengontrol penularan penyakit dan seterusnya, sehingga kita mungkin tertular di masjid, lalu kita pulang ke rumah menularkan ke mungkin orang tua kita yang sakit atau mungkin adik-adik kita yang imunnya masih kurang bagus gitu ya. Sehingga kemudian malah ketika mereka terkena penyakit itu, kalau kita mungkin sehat-sehat saja karena kita masih muda gitu ya. Tapi mereka yang kemudian sudah berusia lanjut, punya penyakit-penyakit bawaan gitu ya, itu akan memberatkan mereka gitu, dan itu akan membahayakan nyawa mereka. Nah, maka menghindari mafsadat ini jauh lebih diutamakan. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah jika ada beberapa kemaslahatan ya, maka pilihlah maslahat yang paling bagus. Sebaliknya jika ada beberapa kemudaratan, dua kemudaratan bertemu, maka pilihlah mudarat yang paling ringan gitu. Kalau misalnya sama-sama nih ada kita pergi ke masjid gitu ya, itu ada kita pergi ke masjid atau tinggal di rumah kan berarti kita ini perkara yang nggak baik, yang mudarat karena kita nggak sholat di masjid gitu ya, atau kita tidak atau kita pergi ke masjid sehingga kemudian di masjid itu kita tertular penyakit gitu ya. Maka pilihan kalau misalnya seperti ini, kita sebaiknya memilih yang tetap tinggal di rumah tadi ya. Sama-sama mudarat tapi mudaratnya yang tinggal di rumah itu lebih ringan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dulu di zaman para sahabat itu pernah terjadi wabah. Pernah terjadi wabah yang kita kenal, yang mungkin ceritanya juga hari ini juga lagi ngehits ya karena kondisinya juga sedang wabah gitu ya. Yang kita kenal penyakitnya itu namanya penyakit Amwas karena munculnya itu dari kota namanya kota Amwas di dekat Palestina sana. Nah, itu penyakit itu kemudian menular sampai Syria dan kemudian gubernur Syria saat itu bertumbangan dari mulai Abu Ubaidah bin Jarrah, dari Mu'ad bin Jabal dan seterusnya. Sampailah kemudian Amr bin As yang kemudian saat itu ditunjuk menjadi gubernur yang berikutnya. Dia memutuskan untuk memberikan pesan, wahai manusia, kesengsaraan akibat wabah ini telah terjadi terus-menerus seperti halnya bara api yang kemudian membakar seluruh apa yang ada di sekitarnya. Maka pergilah kalian semua ke pegunungan, bercerai-berailah kalian di sana, sehingga kemudian Allah akan mengangkat wabah ini. Ini karena memang Amr bin As ini terkenal sebagai orang yang cerdas sejak zaman masih mudanya, zaman masih kafir gitu ya. Tapi kemudian ketika masuk Islam ya, kita bisa lihat bagaimana kemudian kecerdasan Amr bin As ini banyak membantu dakwah kaum muslimin gitu ya. Nah, termasuk ketika di Syria itu, ketika itu Amr bin As sudah di sana. Amr bin As sudah mengusulkan, menyarankan gubernur saat itu Mu'ad bin Jabal untuk membuat kebijakan seperti itu. Tetapi kata Mu'ad bin Jabal adalah bahwa kemudian penyakit taun ini yang pertama sebagai azab untuk orang-orang yang kafir dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kenapa kita harus lari gitu kan? Gampangannya begitu. Nah, maka kemudian akhirnya ya seperti itu kondisinya gitu ya. Ya Allah alam. Namanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu kan adalah hal yang wajar yang kemudian harus kita pahami ya, gitu. Nah, kemudian
teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa kaidah-kaidah yang kemudian bisa kita pakai dalam kasus kondisi kita, sehingga kita yakin betul bahwa apa yang kita lakukan di rumah itu adalah perkara yang lebih baik gitu ya. Kemudian sebelumnya ini waktunya masih berapa menit? Masih sekitar setengah jam lagi. Oke, masih cukup ya insyaallah ya. Oke. Tarik nafas dulu ya, karena ini kayak dari banyak sekali ya. Dan mohon maaf kalau agak terlalu cepat. Oke, sebentar. Kita lanjutkan dulu aja. Nanti kalau minum nanti keburu nanti malah nggak bisa berhenti, nanti minum terus nanti. Oke. Bismillah, kita lanjutkan kembali ya. Jadi setelah tadi kita membahas tentang kondisi terkini, kemudian terkait dengan arahan pemerintah bahwa kemudian fatwa MUI gitu ya, dan kemudian dasar-dasar hukum yang juga digunakan oleh MUI dalam menentukan perkara ini, kita bahas lagi sedikit gitu ya. Maka kemudian yang berikutnya kita akan membahas beberapa keutamaan-keutamaan yang kemungkinan bisa kita dapatkan ketika kita beribadah di rumah, bekerja di rumah, dan belajar di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah dan fatwa MUI ini. Oke. Yang pertama adalah meskipun kita beribadahnya di rumah, yang biasanya mungkin kajian harus ke masjid ini, ke masjid itu, kita halakoh ke ustadz siapa gitu ya, sehingga kemudian kita dipaksa untuk di rumah. Kemudian kita mengaji dari rumah seperti ini. Misalnya teman-teman di rumah sekarang mengaji gitu ya, atau mungkin nanti ikut kajiannya siapa dan terus ustadz siapa gitu ya. Nah, tapi tetap di rumah gitu ya, hanya lewat online saja begitu. Atau mungkin yang kemarin biasanya rajin sholat berjamaah di masjid gitu ya. Nah, itu kemudian sekarang harus di rumah gitu. Atau yang kemudian biasanya kuliah, ketika kuliah itu niatnya untuk beribadah gitu kan. Lalu kemudian sekarang kuliahnya harus online juga begitu kan. Nah, maka teman-teman gak usah khawatir. Ya, kenapa? Karena pahala sholat berjamaah 27 derajat, pahala kemudian menuntut ilmu, majelis ilmu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, akan tetap bisa kita dapatkan full seperti yang kemudian biasa kita lakukan, hanya kali ini kita melakukannya di rumah. Nah, jadi sebenarnya lebih enak gitu ya. Nggak usah kemudian kita berpikir, wah kan nggak ke masjid, nggak begitu. Nggak begitu. Dalam kondisi ini di rumah itu kita tetap bisa mendapatkan pahala itu semuanya. Kenapa? Ya, ini berasal dalilnya dari hadis Rasulullah SAW dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maradal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ya. Jika seseorang jika seorang ahli ibadah yang sudah rutin istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya, itu dia jatuh sakit ya, atau kemudian ia berada dalam kondisi safar ya, yang mana dua hal ini sebenarnya adalah termasuk salah satu udzur syar'i yang ini menghalangi seseorang untuk melakukan gitu ya. Nah, maka ia tetap diberi pahala ibadah sebagaimana yang ia lakukan ketika ia tinggal di rumah atau ia ketika sehatnya gitu. Nah, maka dalam kondisi ini kita ada wabah, walaupun kita tidak sakit ya. Kalau sakit mungkin langsung otomatis hadis ini bisa kita pakai. Tetapi kalaupun kita tidak sakit ya, kita termasuk dalam kategori terhalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan tadi. Sehingga kalau kita melakukannya di rumah tetap dengan niat seperti biasanya, maka insya Allah itu akan tetap berpahala seperti itu. Maka yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika sholat 5 waktu, yang misalnya nih biasanya ketika adzan langsung berangkat ke masjid, ketika di rumah adzan karena di rumah nggak boleh ke masjid, kemudian nantilah sholatnya tunda dulu. Nah, ini yang tidak boleh, yang seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi tetap niat, perasaan rindu dengan sholat itu harus kita bangun terus ya. Jadi yang awalnya rajin ke masjid gitu ya, kemudian ketika di rumah ya tetap ketika adzan, oh ya adzan langsung bergegas ambil air wudu, kemudian langsung laksanakan sholat, kemudian wirid seperti biasa, juga kemudian ibadah sunnahnya juga dijaga dan seterusnya. Jadi jangan kemudian ketika mentang-mentang di rumah gitu ya, terus kemudian yang biasanya waktu adzan langsung siap-siap gitu, di rumah ya udahlah santai-santai aja lah gitu kan, termasuk pakaian. Nah, pakaian juga ya. Jadi ketika sholat di rumah pun juga pakaian juga harus pakaian seperti kita ke masjid gitu, sama gitu ya. Karena posisinya adalah masjidnya kita pindah ke rumah gitu. Sehingga harapannya dengan seperti itu kita bisa memaksimalkan pahala yang biasanya kita dapatkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua adalah ini yang mungkin kalau teman-teman masih ngeyel ya, pingin tetap ke masjid gitu ya, atau pingin tetap ngaji bareng-bareng di luar ya, istighosah atau apa, atau mungkin kajian bareng-bareng yang besar gitu ya. Nah, yang kedua adalah orang yang tetap tinggal di rumah pada masa wabah seperti ini, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid walaupun dia belum meninggal ya. Nah, ini dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian tentang kondisi wabah gitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepadaku bahwa kemudian wabah itu adalah siksa yang dikirim Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki ya.
dan dia menjadikannya bagi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seperti yang tadi kita kutip ketika pendapat dari Mu'adz bin Jabal tadi ya. Nah, tapi kemudian Rasulullah juga menambahkan, siapa yang kemudian menghadapi wabah, lalu dia bersabar dan tinggal di dalam rumahnya, tinggal di dalam negerinya, seraya bersabar dan ikhlas, sedangkan dia mengetahui tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepadanya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ya. Nah, maka ini menjadi catatan untuk kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita di rumah, itu adalah pilihan yang terbaik. Ya. Nggak usah pergi-pergi, termasuk mudik. Kalau perlu nggak usah mudik dulu. Ya. Nggak usah mudik dulu. Apalagi kalau mudiknya itu harus pakai kendaraan umum yang sangat berisiko sekali ya. Nah, maka sebaiknya ditunda dulu. Tetap di rumah, insya Allah itu adalah pilihan yang paling baik gitu. Nah, maka dan yang di sini yang perlu digarisbawahi tadi adalah seraya bersabar dan ikhlas. Ya, ikhlas itu yakin bahwa kemudian tidak ada yang bisa menimpa kita selain dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita. Maksudnya apa? Ketika kemudian kita berada di rumah, ketika kemudian kita menghindarkan diri dari keramaian, menghindari supaya tidak tertular wabah tadi, ya, kita harus memahami betul bahwa itu ikhtiar yang kita lakukan bukan karena kita takut terhadap sakit itu sendiri. Ini yang berbahaya. Ya. Jadi kita melakukan itu bukan karena kita takut tertular dengan sakitnya, tetapi kita takut kalau kemudian kita itu sakit, itu akan membuat beban umat yang pertama. Yang kedua, ketika kita sakit, kita jadi tidak bisa beribadah dengan maksimal. Yang ketiga, kalau kita sakit, maka itu akan menyusahkan tenaga-tenaga medis. Kita keluar rumah itu mempersulit tenaga-tenaga kesehatan yang hari ini sedang berusaha keras untuk menghilangkan COVID-19 ini. Nah, maka jadi ikhtiar tadi kita lakukan tinggal di rumah, kemudian beribadah, belajar, semuanya dari rumah itu, keluar hanya untuk keperluan yang urgent dan terbatas tadi. Nah, itu semuanya kita lakukan bukan karena kita takut dengan penyakitnya, tetapi takut terhadap efek-efek yang akan timbul dari kalau kita sakit itu, sehingga akan mempersulit kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya tenaga-tenaga medis yang kemudian hari ini ya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, ya agak susah untuk sholatnya gitu ya, harus dijamak karena harus 8 jam menggunakan APD gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau perlu kita menghindarkan diri itu bukan karena takut terhadap sakitnya tadi, tapi sebagai bentuk solidaritas kita terhadap saudara kita tadi. Ya. Mereka sudah bersusah payah seperti itu, ya. Kemudian kita malah sekarang seenaknya, gitu. Maka jangan sampai seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kedua. Ya. Jadi mendapat pahala seperti pahala mati syahid. Kemudian yang ketiga, ya, ketika kemudian kita tinggal di rumah seperti ini seperti yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berarti adalah kita mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja sudah menjadi keutamaan. Nah, jadi jangan sampai teman-teman tinggal di rumah itu kemudian teman-teman hanya merasa bahwa ini adalah anjuran pemerintah dan kemudian kita harus taat seperti itu. Enggak, kita takut dengan wabahnya, enggak begitu. Tapi kita niatkan ini sebagai bentuk mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi disampaikan, kalau ada suatu wabah, maka sebaiknya kita tinggal di rumah, bersabar dan menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalaupun kita sudah di rumah nanti tetap terkena, ya Allah alam, itu sudah qadarullah ya, udah menjadi takdir untuk kita gitu. Nah, itu yang ketiga gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah ini juga mencontoh para sahabat-sahabat zaman dahulu, para salafus shalih ya. Seperti ketika misalnya dalam kisahnya yang tadi ya, ketika wabah Amwas itu kemudian muncul di Syria itu ya. Nah, itu kan kemudian Umar bin Khattab saat itu sedang berjalanan menuju ke sana. Nah, kemudian beliau membatalkan, dan ketika ditanya beliau mengatakan kita berpindah dari satu takdir Allah ke takdir yang lain. Bahkan beliau menegaskan lagi dengan perumpamaan, seandainya seorang penggembala disuruh memilih, apakah ia akan memilih bukit yang kering kerontang dan bukit yang subur, maka pasti dia akan memilih yang subur, dan itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pilihan kita untuk sholat di masjid dan sholat di rumah, beribadah di masjid dan beribadah di rumah, itu sebenarnya juga dua-duanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai seorang muslim yang punya akal ya, yang kemudian punya iman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebaiknya tetap untuk beribadah di rumah gitu. Nah, ini sebagai bentuk tadi kita mencontoh kebiasaan-kebiasaan baik dari para salafus shalih. Dan kemudian yang terakhir adalah bahwa ini
adalah dalam rangka selain tadi mencontoh sunnah Rasulullah SAW, kita juga dalam rangka menaati ulil amri. Ya. Sebagaimana pemerintah, walaupun itu belum jadi kebijakan, hanya himbauan saja. Karena kalau kebijakan itu ada konsekuensinya ya. Ada yang melanggar nanti ada hukumannya. Nah, tapi kan sementara kan baru himbauan ya. Maka itu sebagai bentuk kita taat terhadap ulil amri. Ya. Termasuk mengikuti fatwa ulama yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu. Nah, maka teman-teman, saya berharap dengan seperti ini ya, teman-teman yakin betul bahwa kemudian dalam kondisi wabah seperti ini yang paling baik adalah kita beribadah itu, melakukan segala bentuk kegiatan yang produktif itu dari rumah gitu. Nah, ini pembahasan terkait dengan keutamaan dari beribadah di rumah tadi ya. Nah, kemudian dalam hal ini kemarin juga sempat ada beberapa perdebatan gitu ya. Kenapa kemudian kok seolah-olah kita mempermudah gitu ya, memudah-mudahkan sehingga harus di rumah saja lah, nggak usah ke masjid gitu ya. Sehingga kemudian banyak orang-orang yang berbeda pendapat gitu ya. Termasuk juga ulama juga berbeda pendapat. Masing-masing ada ijtihadnya sendiri-sendiri ya. Tetapi yang teman-teman harus pahami bahwa kemudian orang yang berijtihad itu harus punya kapasitas dulu. Jadi nggak semua orang boleh berijtihad. Jadi harus ulama yang ada kalau di negara-negara Timur Tengah sana, mereka ada ulama-ulama khusus yang diperbolehkan berijtihad gitu ya. Salah satunya adalah ulama-ulama yang tergabung kalau di Arab Saudi itu dinamanya Lajnah Ad-Daimah. Ya. Jadi kalau teman-teman bingung seperti apa, ya coba googling aja. Ada Islam QA. Nah, Islam QA gitu ya, info. Itu adalah website dari Lajnah Ad-Daimah yang milik pemerintah Arab Saudi yang membahas tentang fatwa-fatwa ulama dari ulama Arab Saudi sana. Nah, termasuk di Indonesia, berarti dalam hal ini kita fatwanya dari MUI. Dan teman-teman harus paham juga bahwa kemudian fatwa ini ya tidak bersifat mengikat seperti hukum fikih gitu ya. Jadi kita mau melakukan atau tidak ya monggo silahkan gitu ya. Yang tidak melakukan juga tidak berdosa. Hanya sebagai orang yang beriman dan kita ini orang awam yang taklid gitu ya, yang nggak ngerti gitu kan. Nah, sebaiknya taat dan patuh terhadap fatwa ulama gitu ya, agar itu lebih selamat gitu ya, karena tidak mungkin kemudian ulama itu membuat fatwa itu sembarangan gitu ya, kayak cuma yang penting ginilah, ya nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi harus ada pertimbangannya gitu. Maka saya berharap teman-teman setelah ini benar-benar yakin bahwa kemudian fokus untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan itu di rumah dan meminimalisir untuk keluar-keluar gitu ya. Nah itu. Kemudian yang pembahasan kita yang terakhir ya, ini terkait dengan tadi tema besarnya tadi. Ini kan tadi yang sebenarnya pengantarnya panjang sekali ya. Nah, apa? Biar teman-teman temanya sebenarnya pembahasannya cuma dikit saja materinya, nggak perlu banyak-banyak. Tapi harapannya dengan pengantar yang banyak tadi teman-teman jadi paham. Jadi ini harus dilakukan gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang terakhir terkait dengan tadi bagaimana kemudian ketika kita sudah menjaga jarak dengan orang lain, tapi kita tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang kemudian bisa kita lakukan selama di rumah. Yang pertama adalah menetapi sholat dan ibadah-ibadah wajib. Ya, nah ini yang penting ya. Yang pertama sholat ya, sholat 5 waktu yang wajib itu harus kita lakukan. Ya. Jangan sampai kemudian karena kita sekarang ibadahnya di rumah tadi, jadi makin molor, jadi makin istilahnya teledor gitu ya. Nah, kenapa? Karena adzan tetap dikumandangkan. Ya, jadi tetap begitu mendengar adzan segera bergegas gitu ya. Nah, termasuk ibadah yang lain yang wajib adalah misalnya ada teman-teman yang kemudian belum membayar hutang puasa. Nah, ini kan sebentar lagi sudah bulan Ramadan, ya. Entah nanti Ramadan itu kita akan bisa seperti Ramadan sebelumnya atau mungkin Ramadan kali ini akan berbeda. Wallahu alam. Yang jelas hutang puasa itu tidak berpengaruh, gitu ya. Kalau hutang ya tetap hutang dan harus dibayar, gitu ya. Jadi sebaiknya segera diselesaikan. Jadi kalau masih ada hutang puasa, mumpung di rumah aktivitasnya nggak kemana-mana, jadi lebih mudah untuk berpuasa, gitu ya. Jadi mending berpuasa aja, ya. Dibayar puasanya, gitu. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi harus yang wajib-wajib dulu harus kita selesaikan, ya. Atau mungkin yang punya hutang, ya. Karena sekarang kan begini nih. Sekarang kan salah satu efek dari COVID-19 ini adalah pekerjaan itu kan jadi, ya ada yang hilang pekerjaannya, yang upahnya harian bisa hilang. Atau mungkin berkurang karena kemudian kalau biasanya kan ada remunerasi itu kan karena bonus ya, bonus karena kita lembur atau mungkin karena kita mengerjakan ini, sehingga ketika kita work from home itu jadi agak susah gitu ya. Nah, maka mungkin secara finansial akan berkurang gitu ya. Nah, maka karena finansial ini terbatas, maka pilihannya adalah gimana caranya. Yang pertama, kebutuhan pokok kita terpenuhi. Kalau masih ada sisa, jangan digunakan untuk yang lain-lain dulu. Jangan digunakan untuk sedekah dulu. Bayar hutangnya dulu.
Nah, jadi kalau ada utang bayar dulu. Cicilan-cicilan walaupun sudah dilonggarkan oleh Pak Jokowi, tetapi ternyata kebijakannya itu masih dievaluasi dulu sama OJK gitu ya. Nah, maka sebaiknya bayar dulu hutangnya. Iuran BPJS gitu ya. Walaupun nanti kita bayar dulu saja ya. Semuanya bayar dulu. Nah, nanti setelah itu baru kita fokus untuk kegiatan kita ya, kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi yang wajib-wajib itu kita penuhi dulu. Jadi kita biasakan kita sebagai seorang muslim itu untuk memenuhi kewajiban dulu, baru kemudian nanti mengevaluasi haknya. Hak kita sudah kita dapatkan belum? Kalau belum baru kita tuntut gitu ya. Karena kita kewajibannya sudah beres. Jangan kalau berbicara tentang kewajiban kita ngomong berbicara tentang hak kita paling depan, tapi pas kewajiban paling malas gitu ya. Maka ini jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang pertama. Wajib-wajib harus selesai. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan ibadah sunnah ya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya sholat rawatibnya dijaga, ya sama ketika di rumah tetap sholat rawatibnya juga dijaga, tahajudnya ya. Kemudian puasa-puasa sunnahnya ya kita latih lagi ya, mumpung kita berada di bulan Sya'ban gitu kan. Sudah masuk Sya'ban ya kalau nggak salah ya sekarang. Sekarang masih Rajab akhir Rajab ini ya. Jadi kan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu kan Rajab Sya'bannya ini adalah bulan untuk memupuk ya. Maka salah satu cara memupuknya adalah dengan tadi membiasakan melatih diri kita melakukan ibadah-ibadah ya, termasuk dengan puasa sunnah tadi, sehingga nanti di bulan Ramadan kita betul-betul bisa melaksanakan puasa dengan maksimal. Nah, teman-teman yuk ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu esensi dari puasa sunnah yang kita lakukan di masa-masa seperti ini, masa-masa yang harus di rumah, ini menjadi faktor krusial. Kenapa? Karena kalau kita memahami esensi dari puasa, yang kemana puasa ini adalah kita makan, ya, memasukkan energi ke dalam tubuh kita dari waktu sahur sampai kemudian berbuka, dan kita tidak menambah lagi. Nah, maka sebenarnya kebutuhan energi yang kita masukkan ini kan terbatas, ya, terbatas. Sehingga harapannya dengan kita memahami bahwa energi kita itu terbatas, maka kita akan bisa memprioritaskan energi yang terbatas ini untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ini menjadi krusial di masa-masa seperti ini. Kenapa? Karena di masa work from home, learn from home, study from home kayak gini nih, kayak segalanya di rumah seperti ini ya, itu seringkali kita jadi lalai, sehingga kemudian banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, kayak main game, scroll media sosial, mantengin tiap sore kayak gini udah berapa kasusnya gitu ya, dan seterusnya. Yang itu malah kadang membuat kita jadi tidak produktif gitu ya. Maka puasa itu menjadi salah satu sarana bagi kita untuk meningkatkan produktivitas tadi, karena kita paham ternyata ini energiku terbatas, jadi harusnya digunakan untuk yang baik-baik gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga bisa nih, misalnya waktu luang gitu ya, teman-teman memperbanyak tadarus Al-Quran ya, Kalau mungkin misalnya punya targetan hafalan, nah mumpung sekarang sekolah kuliahnya di rumah gitu ya, nah jadi cobalah waktunya digunakan untuk menambah hafalan atau mengulangi hafalan yang belum lancar dan seterusnya. Ini memperbanyak waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah gitu. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan wabah juga. Salah satu penangkal wabah ya itu adalah sedekah. Nah, maka teman-teman juga bisa memulai dengan memperbanyak sedekah gitu ya. Misalnya teman-teman ada tetangga yang kemudian terdampak secara langsung gitu ya. Misalnya karena dia penghasilannya harian, sehingga karena virus ini muncul sehingga dia terdampak langsung gitu ya. Sehingga kita bisa sedekah dengan dia, menyediakan makanannya atau ngirim lauk dan seterusnya. Nah, atau mungkin teman-teman juga bisa sedekah, misalnya donasi untuk bantuan alat APD gitu ya. Indonesia ini negara yang luar biasa sekali. Pemerintahnya santai-santai saja. APD kurang yang menutupi masyarakatnya iuran gitu ya. Wah, luar biasa. Solidaritas kita ini sangat kuat sekali memang ya. Kemudian ada masyarakat yang kurang, pemerintahnya masih membahas lama gitu ya. Karena kondisinya sudah kritis itu masyarakat yang iuran. Enggak apa-apa. Ya, karena ini adalah ciri sebagai seorang muslim. Kita tidak boleh memberatkan pemerintah gitu ya. Kalau kita bisa membantu ya bantu saja ya, enggak apa-apa ya. Biarlah pemerintah, kita doakan semoga pemerintah bisa diberikan hidayah, mendapatkan mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Nah, kemudian ini terkait dengan sedekah. Hitung-hitung selain itu juga bisa menghindarkan diri kita dari penyakit ini gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima ya, teman-teman juga bisa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan sore itu dirutinkan kembali mumpung di rumah ya. Jadi enggak kemudian harus pulang, harus kemudian siap-siap untuk kuliah gitu ya, siap-siap untuk bekerja kan di rumah. Habis subuh ya zikir dulu lah. Ya paling enggak sekitar setengah jam kan cukup itu untuk berzikir gitu ya, zikir pagi dan sore. Atau habis maghrib sampai habis isya kita gunakan untuk mengaji dan berzikir gitu ya. Nah, kemudian
Yang juga krusial di masa-masa seperti ini adalah terutama untuk mahasiswa atau mungkin juga orang tua yang semangat belajarnya masih bagus gitu ya, kecintaannya terhadap ilmu itu masih bagus ya. Teman-teman bisa untuk mengeksplorasi kemampuannya ya. Karena di masa-masa seperti ini ternyata banyak sekali kuliah-kuliah online, kemudian kursus-kursus online gitu ya. Bahkan beberapa universitas-universitas terkenal di dunia, mereka membuka akses untuk perpustakaan mereka secara online itu dalam jangka waktu sampai akhir April, ada akhir Mei dan seterusnya. Ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita baca buku ya, kemudian kita pelajari. Misalkan ada yang ingin berlatih public speaking, ingin menajamkan skills bahasa Inggrisnya, IELTS, TOEFL gitu ya. Ini adalah waktu-waktu yang krusial gitu ya. Mumpung masih kosong seperti ini, masih banyak kita bisa mengerjakan semuanya dari rumah. Ya nanti kalau kurang kuotanya beli lagi lah ya. Kuotanya kan biasanya kita gunakan untuk bensin, sekarang kita nggak kemana-mana. Alih kuotanya untuk kuota internet gitu kan. Nah, makanya kita pintar-pintar lah menggunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif tadi ya. Karena ini menjadi hal yang krusial. Jangan sampai kemudian kita hari ini mulai disuruh dari rumah. Dan kita nggak tahu nih kalau berdasarkan dari analisis dari matematikawan gitu ya, ahli matematika itu kan masa COVID ini selesai kapan itu kan kita nggak tahu. Ada yang mengatakan di akhir bulan Juni, ada yang di akhir bulan Juli, ada yang kemudian bahkan sampai bulan September gitu kan. Nah, maka kita nggak tahu sampai kapan. Maka sebaiknya mumpung sekarang masih awal bulan April ini, ya kita sama-sama coba kita arrange, ya, kita jadwalkan. Kita pingin eksplor kemampuan apa sih, misalnya yang ibu-ibu misalnya di rumah yang biasanya dulu kerja gitu kan. Nah, coba sekarang eksplorasi skill masak gitu kan. Nah, atau bapaknya eksplorasi juga latihan masak gitu kan, latihan ngasuh anak gitu ya dan seterusnya. Ini menjadi hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini. Dan kemudian yang terakhir, yang ini penting juga untuk kita lakukan di masa-masa seperti ini adalah kita ikut membantu tenaga kesehatan untuk kampanye dan edukasi masyarakat terkait dengan COVID-19 ini. Ya, ini penting, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang teman-teman ini mendapatkan akses terhadap informasi ini. Ya. Bisa membuka HP, mempelajari fitur-fiturnya, menggunakan media-medianya. Ya. Ini kita gunakan. Ya, jadi kalau misalkan kita mungkin kita mahasiswa gitu ya, teman-teman coba telepon orang tuanya. Sejauh apa pemahaman mereka terhadap COVID-19 ini? Ya, jadi tanya gitu ya, kakek neneknya, bude bulenya gitu ya, di grup keluarga gitu ya, teman-teman coba tanya pemahamannya sudah sejauh apa. Nah itu kemudian diajarkan, sehingga apa? Kok saudara-saudara kita yang di desa sana yang mereka mungkin tidak punya akses ini, mereka ngerti caranya. Karena berbahaya sekali kalau tidak. Ya. Ada satu yang ketularan itu bisa nular kemana-mana nanti di desa. Yang pertama gitu. Yang kedua fenomenanya lebih aneh lagi ya, karena mereka tahu bahaya COVID-19 ya. Kemudian mereka menanganinya ini dengan cara-cara yang tidak rasional karena tidak tahu cara penularannya deh. Seperti misalkan tadi kan ada yang penolakan jenazah gitu kan. Kemudian bahkan mereka menolak tamu yang datang dari luar. Mudik itu mereka nggak boleh. Kalau ada yang mudik ditolak, suruh pulang lagi. Kan kasihan. Misalkan dari Jakarta sudah pulang sampai rumah, masa suruh balik lagi kan dia bingung jadinya nanti. Nah, maka hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi salah satu ladang dakwah kita ya. Kita mengambil tanggung jawab itu, ya, kita menjadi penyambung tangan bagi pemerintah. Ya. Sekali lagi kita bantulah pemerintah ini untuk kemudian bisa bersama-sama kita berjuang melawan virus SARS-CoV-2 ini. Ya. Jadi tidak perlu harus menjadi tenaga kesehatan, tidak perlu kemudian harus menjadi dokter yang kemudian itu teman-teman harus kerja di rumah sakit, ya nggak perlu seperti itu. Nggak perlu kemudian teman-teman harus kampanye keluar yang berisiko terhadap diri sendiri ya. Cukup di rumah saja. Teman-teman hubungi orang tuanya, hubungi keluarga besarnya, hubungi semuanya kasih tahu semuanya ya. Sehingga teman-teman bisa bayangkan kalau satu mahasiswa dia mengajak satu keluarga besarnya, nanti ada mahasiswa lain mengajak satu keluarga besarnya. Kan informasi ini akan tersebar dengan bagus. Bahan-bahannya teman-teman bisa dapatkan dari mana saja, banyak sekali. Kalau yang saya sarankan ya, teman-teman bisa akses di covid19 kemkes.go.id atau kawalcovid.go.id atau covid.go.id saja, itu juga bisa teman-teman akses di sana ya. Atau mungkin teman-teman bisa akses di WHO atau mungkin di CDC ya untuk mencari bahan-bahan itu. Atau kalau teman-teman masih nggak paham, bisa tanya ke yang ahli ya, ke tenaga-tenaga kesehatan ya. Kemarin saya juga sempat beberapa kali membuka konsultasi gratis terkait dengan COVID-19. Ya, alhamdulillah banyak juga yang tanya, banyak juga yang komunikasi. Dan setiap kali orang yang konsultasi, saya sebutnya, walaupun sebenarnya konsultasi gratis, tapi pada akhirnya tidak gratis. Tidak gratisnya apa? Bukan mereka suruh bayar, bukan. Tetapi saya minta mereka untuk menyampaikan informasi ini, pemahaman ini terhadap keluarga-keluarga mereka. Gitu. Sehingga semakin banyak orang yang tahu tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Itu aja yang sebenarnya krusial di situ.
tahu apa penyakitnya dan cara pencegahannya, gejalanya apa, cara pencegahannya gimana. Cukup 2 itu saja, nggak usah sampai tata laksananya, sampai nanti gini, nggak usah. Kalau ada kasus laporkan saja, nggak usah perlu aneh-aneh ya. Cukup tahu 2 itu saja. Mungkin gitu ya teman-teman Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga sharing kita, diskusi kita sore hari ini bisa menambah wawasan ya, bisa memperkuat pemahaman kita bahwa kemudian di masa-masa seperti ini insya Allah pilihan yang terbaik yang menyelamatkan adalah melakukan segala sesuatunya dari rumah. Memang ini adalah hal yang baru yang kemudian tidak pernah kita jumpai sebelumnya ya, karena memang COVID-19 ini mau tidak mau merubah seluruh sendi-sendi kehidupan kita ya, maka kita harus bisa beradaptasi. Jangan kemudian kita terlena, mumpung di rumah jadi tidur-tiduran saja, mumpung di rumah makan mulu, jadi kayak pagi bangun makan tidur bangun sholat tidur lagi, terus habis itu mandi, udah gitu-gitu aja kan, mantengin berita, udah segini beritanya, dan kayak nggak efektif ya. Maka kita jadikan waktunya untuk waktu-waktu yang produktif ya. Tadi beberapa hal kita bahas, ada sekitar 5-6 poin tadi, apa yang bisa kita lakukan selama kegiatan di rumah itu tadi. Mungkin gitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada salah kata saya mohon maaf ya. Apabila ada salah dalam penyampaian tadi juga saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf jika mungkin terlalu cepat gitu ya, karena materinya cukup banyak gitu ya. Ya semoga memahamkan dan bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Gitu. Mungkin itu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti itu materinya, dan untuk yang bertanya ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Yang pertama adalah bagaimana kita tahu jika di waktu yang bersamaan kasus ini tidak terjadi di area lain di wilayah kita? Terus bagaimana sistem pelaporan yang harus kita bangun? Bagaimana caranya menyampaikan kesiapsiagaan kepada masyarakat? Oke. Nah, berarti yang belum gitu ya, kalau nggak salah yang pertama ya. Ini berarti kalau misalnya di wilayah kita ada kasus, tapi bukan di wilayah kitanya gitu. Oh.
salah-salahkan, sudah kita doakan saja semoga wabah ini segera berakhir, pemerintah dimudahkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Okay. Pertanyaan selanjutnya. Okay. Gejala-gejala COVID itu apa aja? Apa bedanya dengan gejala-gejala flu biasa? Nah, ini kan kadang kita sekarang tuh kita jadi sering takut, ya kalau batuk dikit
seperti itu. Nah, jadi tapi kalau bisa tetap di sini tidak usah mudik itu lebih baik gitu ya. Oke. Ada kasus yang menarik yang terjadi ketika karantina di daerah Wuhan katanya. Gimana? Yaitu tingkat perceraian yang tinggi. Yang berarti ada problem dalam rumah tangganya. Nah, dalam kasus ini tindakan preventif apa yang harus dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut? Atau memang masalahnya memang terjadi karena rumah tangga yang bermasalah? Sesuai dengan tema kali ini yaitu Allah connection-nya tidak jalan. Nah, ini menarik ya. Semaksimal mungkin untuk menjaga agar tadi keluarga itu tetap kondusif, dan insya Allah justru ini menjadi tempat kita sama-sama untuk mendakwahi keluarga kita masing-masing agar kita bisa bersama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya rabbal alamin. Gitu. Terima kasih.
Ustaz, luar biasa sekali. Sama-sama. Mohon maaf kalau misalnya banyak yang kurang. Banyak informasi baru untuk kita semuanya tentunya. Oke teman-teman, seperti itu untuk kajian online Yuk Ngaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terakhir dari saya, Hirul Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.